Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam hal apapun. Oke, pada pertemuan kali ini sebenarnya saya bukan menyebutnya pertemuan ya, tapi lebih kepada evaluasi dari apa yang telah teman-teman kerjakan. Oke, dan terima kasih untuk tugasnya yang telah dikerjakan. Walaupun ada beberapa siswa yang belum mengerjakan, tetapi overall semuanya sudah uh, mengerjakan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya sangat menghargai itu. Oke, di video kali ini saya akan membahas how to create a best podcast. Bagaimana cara kita untuk membuat podcast yang baik. Uh, ini akan kita pelajari mengingat apa yang telah kita kerjakan sebelumnya gitu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum nantinya kita belajar lebih dalam tentang apa itu podcast dan bagaimana cara membuat podcast yang baik. Um, Sebelumnya ini adalah poin penilaian yang saya berikan atau saya uh, sesuaikan dari apa yang telah rekan-rekan semua kerjakan. Yang pertama, yang paling tinggi tentunya penyajian materi. Nah, materi ini saya berikan nilai 40%. Lalu, teknik intonasi 25%, bahasa 20%, kreativitas 10%, audio 5%, dan plus atau bonus, ketepatan waktu 5%. Jadi kalau di total sebenarnya di luar dari ketepatan waktu adalah 100% dan ketepatan waktu di luar dari 100% tersebut. Oke. Nah, ini adalah beberapa kesalahan dari tugas yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan semua. Yang pertama, adanya suara gangguan dari luar. Nah, ini banyak saya jumpai ya, banyak saya temukan pada beberapa podcast yang sudah rekan-rekan buat. Ada suara noise, misalkan ada suara motor lewat, atau suara TV, atau suara gesak-gusuk yang itu bersumber dari HP ataupun laptop dan lain sebagainya yang teman-teman gunakan untuk merekam suara teman-teman kayak gitu. Jadi ini harus dihindari sebenarnya karena bisa mengganggu pendengaran ataupun fokus dari audiens terhadap apa yang teman-teman sampaikan. Dan saya juga sudah beberapa kali mention dari teman-teman yang memang audionya atau gangguan noise-nya ini sangat terasa sekali. Kayak gitu, mohon dicek untuk kolom komentar yang telah saya berikan. Oke, selanjutnya suara masih terdengar sangat terdengar kecil. Ini ada beberapa yang dilakukan juga karena sejatinya kalau misalkan kita ingin membuat podcast atau memaparkan sesuatu hal yang berkaitan dengan tentang informasi, kita harus siap dari segi suara dan suara kita harus jelas dan tegas. Tidak boleh kecil ataupun tidak boleh seperti seakan-akan kita bingung ingin menyampaikan apa. Kayak gitu. Lalu selanjutnya teknik dan intonasi masih datar. Nih, ini beberapa saya jumpai teman-teman banyak yang teknik dan intonasinya masih datar. Jadi sekedar seperti membaca teks gitu. Padahal sebenarnya dalam segi podcast, dalam pembuatan podcast, tentu teknik dan intonasi sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan untuk menghasilkan podcast yang baik dan enak untuk didengar oleh audiens kita kayak gitu. Jadi dan penggalan-penggalan kata dalam setiap intonasi itu juga sangat penting. Dan masih saya lihat beberapa dari teman-teman masih seakan-akan datar seperti membaca sebuah buku atau membaca informasi dari suatu sumber kayak gitu. Tidak ada penggalan-penggalan kata yang memang tepat untuk diberikan ataupun dipaparkan. Lalu kurangnya kreativitas dalam artian walaupun saya memberikan tugas dalam bentuk recording, tetapi banyak dari teman-teman juga yang mengumpulkan berupa video ataupun berupa bentuk-bentuk lain dan lain sebagainya. Itu juga merupakan sebuah kreativitas yang ditunjukkan oleh teman-teman. Namun banyak juga yang seakan-akan seperti data untuk menyampaikan, terus juga hanya berupa recording dan lain sebagainya. Dan juga saya menghargai dan sangat
sangat mengapresiasi teman-teman yang mencoba kreativitas lebih tinggi daripada itu, seperti pembukaan ataupun opening dan closing yang sangat baik, ataupun memberikan sesuatu yang memang relate dengan apa yang dibutuhkan gitu, atau apa yang dirasakan oleh kita sebagai audiens, yang notabene adalah anak muda gitu. Jadi ada beberapa dari teman-teman yang juga memang sangat menarik untuk openingnya, untuk closingnya dan lain sebagainya. Dan saya sangat mengapresiasi hal itu. Oke, selanjutnya tidak menyajikan materi secara lengkap. Nah, ini masih beberapa saya temui pada beberapa podcast teman-teman, karena materi yang dipaparkan hanya secara singkat saja, yang penting sesuai dengan apa yang disampaikan, poin-poin yang saya berikan. Sebenarnya tidak sesimpel itu teman-teman, bahwa kita harus memaparkan materi yang berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya misalkan ketika kita menyampaikan kampanye 3M, memakai masker. Nah, tidak semata-mata kita menyampaikan jangan lupa untuk memakai masker ataupun jangan lupa untuk menerapkan 3M, tapi kita menjelaskan lebih detail daripada itu. Contohnya masker yang baik seperti apa yang bisa digunakan oleh kita gitu. Entah contoh misalkan KN95 atau masker medis atau dan lain sebagainya. Itu juga sejatinya harus sampaikan untuk menyampaikan informasi yang lebih detail kepada para audiens kita. Lalu bahasa yang disampaikan terlalu kaku dan tidak menarik bagi audiens. Ini juga masih saya lihat masih banyak saya jumpai pada beberapa podcast teman-teman. Seperti yang saya katakan, bahwa podcast adalah sesuatu yang kita reach untuk keluar gitu. Jadi target audiens kita banyak, dan kita harus tahu target audiens kita dalam hal ini adalah anak muda. Jadi kita harus belajar bagaimana cara memahami kalau misalkan kita juga sebagai audiens dari podcast tersebut gitu. Jadi berusaha buat sesuatu yang menarik bagi para audiens kita. Oke. Nah, ini contoh saya akan memberikan contoh membawakan podcast. Nah, tapi sebelum itu saya melihat bahwa podcast tugas yang saya berikan adalah tujuannya atau pasarnya adalah untuk anak-anak muda. Maka kata-kata yang saya gunakan adalah kata-kata yang relate dengan anak muda. Oke, saya akan contohkan. Hello guys, what's up? Atau ini bisa diganti dengan hello semua, apa kabar? Bisa diganti seperti itu. Dan ada teknik intonasi yang tepat. Oke, semoga sehat selalu ya kalian. Gak bosen-bosen nih, gue mau ngingetin buat kalian semua, stay at home. Oke, stay at home di masa PPKM kayak gini. Why? Kenapa kita harus stay at home gitu kan? Karena pasti banyak hal, virus varian Delta sangat berbahaya bagi kita, dan tentunya pemerintah juga menganjurkan untuk kita tetap di rumah. So, jangan pergi kemana-mana ya, karena stay at home lebih baik daripada kita keluar. Nah, anyway, lo tau nggak, di tanggal 8 Agustus kemarin, kasus harian COVID-19 sekitar 26.000 kasus per hari loh. Tinggi banget gak sih? Ada nggak di sini yang lagi atau pernah kena COVID-19? Boleh ceritain dong gimana rasanya, atau apa yang lo rasain ketika lo terkena COVID. Nah, adanya kalimat pembuka atau pancingan seperti itu yang memberikan bahwa kita terbuka untuk berinteraksi dengan audiens. Gitu. Padahal, walaupun kita menyampaikan dengan solo seperti itu, tetapi itu adalah teknik yang baik agar kita bisa berinteraksi juga dengan audiens. Saya lanjutkan. So, gue mau ngingetin nih, jangan lupa buat vaksinasi, oke? Nah, vaksinasi tuh bisa jaga kita dari gejala-gejala COVID-19 loh. Bahkan yang lebih parah daripada itu. Dan vaksinasi juga bikin imun kita jadi lebih kuat lagi. Nah, kali gini masih nggak mau vaksin nih, ketinggalan zaman loh. Nah, ada kata-kata yang seakan-akan reminder mereka dalam sesi kampanye. Itu adalah sesuatu hal yang penting dan harus diterapkan oleh teman-teman ketika menyampaikan sebuah podcast. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu aja nih informasi dari gue. Semoga bermanfaat ya. Intinya, lo semua harus taat protokol kesehatan. Harus vaksin dan jangan lupa minum vitamin. Jangan lupa juga jaga pacar masing-masing ya. Masa-masa kayak gini tuh tikungan makin tajam, bro. Oke, semoga kita sehat selalu dan salam sehat buat kita semua.
Bye. Oke, itu adalah contoh kalimat penutup ataupun closing. Yang sebenarnya kita harus mention sesuatu yang menarik bagi audiens agar uh, mereka bisa tertarik untuk mendengarkan podcast kita kembali. Dan ada campaign ataupun hashtag yang kita berikan. Contoh yang hashtag saya berikan adalah salam sehat. Itu adalah bentuk dari kita mengkampanyekan apa yang pengen kita sampaikan kepada mereka. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita akan berkenalan dengan podcast. Apa itu podcast? Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh halayak umum melalui media internet. Nah, lalu sebenarnya podcast kan hampir sama ya seperti radio gitu, karena biasanya hanya berupa audio. Namun sekarang juga sudah banyak yang berupa video dan lain sebagainya. Jadi gitu, contohnya seperti podcastnya Deddy Corbuzier gitu, karena sudah menggunakan video. Tapi sebenarnya podcast adalah seperti radio pada umumnya. Tapi sebenarnya apa sih yang membedakan podcast dengan radio? Yang pertama, kalau podcast itu melalui internet, sedangkan radio hanya melalui saluran radio. Kalau misalkan teman-teman ingat, kalau radio ada FM, misalkan Indonesian FM ataupun 96 FM dan lain sebagainya. Itu adalah saluran radio. Tapi dari podcast itu menggunakan internet dan kuota ataupun WiFi, pokoknya menggunakan jaringan internet dan bisa diakses melalui misalkan YouTube ataupun Spotify ataupun Joox dan lain sebagainya. Kita bisa menjangkau podcast melalui berbagai platform. Oke, yang kedua biasanya dari podcast biasanya siarannya tidak secara live. Dan kalau misalkan radio biasanya disiarkan secara langsung. Nah, kalau misalkan podcast ini biasanya dari komunikatornya ataupun narasumbernya dia merekam videonya ataupun merekam apa yang dibicarakannya, lalu baru diposting ataupun diedit dulu baru diposting. Itu kan secara tidak secara live ya, tidak secara langsung dia menyampaikan pada saat itu juga. Sedangkan radio adalah disampaikan secara langsung. Jadi ketika radio rekaman dan audiens bisa mendengar apa yang disampaikan secara langsung pada tempat dan waktu yang sama gitu. Lalu kalau podcast bisa didengarkan kapanpun karena biasanya ada rekam, ada recordingnya. Audiens bisa mengakses materi-materi podcast tersebut berulang-ulang kali kayak gitu. Tapi kalau radio apabila episodenya sudah ditayangkan, tidak ada rekaman ulang. Jadi, kalau misalkan kita sudah kelewat dari satu episode radio, maka kita tidak bisa mendengarkan episode yang sudah ditayangkan sebelumnya. Nah, kalau podcast ini on demand misalkan sesuai dengan permintaan kita, ataupun sesuai dengan apa sih yang sebenarnya ingin kita dengarkan, kayak gitu. Atau bisa juga banyak juga dari komunikator-komunikator podcast yang mereka tuh menyediakan kolom bagi para audiensnya untuk menyampaikan sebenarnya apa yang pengen mereka dengarkan, kayak gitu. Nah, kalau misalkan radio, ini konten yang menyesuaikan dengan perusahaan radio. Apa yang pengen mereka sampaikan kepada para audiensnya, kayak gitu. Jadi kita jarang sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang pengen kita dengarkan sebenarnya, kayak gitu. Oke, saya lanjut. Nah, kita masuk pada jenis-jenis podcast. Ada interview podcast. Interview podcast ini contohnya misalkan ada pembawa podcast ataupun orang yang bertanya, dan ada juga narasumbernya. Jadi biasanya ini adalah sistem dialog kayak gitu. Dua orang ataupun lebih dan tidak pernah interview podcast ini dilakukan secara sendiri kayak gitu. Contohnya kalau misalkan kita lihat adalah podcast seperti podcast Deddy Corbuzier, Magna Talks dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk solo podcast ini dilakukan sendirian. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh si pembawa podcast tersebut. Dan sudut pandangnya, apabila menggunakan sudut pandang, maka sudut pandangnya didapatkan dari sebelum ia menyampaikan materi podcast. Gitu. Nah, kalau multi hot podcast ini kita bisa melihat pada episodenya Deddy Corbuzier, karena Deddy Corbuzier biasanya membawakan podcast
dengan hostnya lebih dari satu atau lebih dari dia pribadi, tapi mengundang host lain kayak gitu, dan bisa 2 ataupun 3 host dalam satu kali podcast. Lalu selanjutnya, nah, cara membuat podcast yang menarik. Pertama, tentukan tujuan dari podcast. Tujuan dari podcast ataupun tujuan dari materi yang kita sampaikan itu apa? Gitu. Kita harus tahu bagaimana, misalkan contoh kita ingin membranding ataupun kita ingin menyampaikan sebuah informasi penting. Contohnya misalkan kayak teman-teman ingin menyampaikan sebuah informasi terkait COVID-19 gitu, dengan materi yang sudah dipersiapkan. Nah, tentunya kita harus tahu bahwa apa yang ingin kita sampaikan, dan mereka pun harus paham, audiens pun harus paham dengan apa yang kita sampaikan. Berarti otomatis tujuan agar kita menyampaikan dengan baik dan diterima dengan baik itu harus tahu, itu harus tepat seperti itu. Lalu pilih tema dan topik. Nah, pilih tema apa yang akan kita sampaikan, topik pembahasan seperti apa yang akan kita sampaikan. Jadi ada penjabaran lebih detail dari apa yang ingin kita sampaikan. Saya sudah memberikan topik ataupun gambaran umum dari apa yang pengen teman-teman sampaikan, dan teman-teman harapan ya kemarin teman-teman bisa memaparkan lebih detail lagi terkait topik-topik yang sudah saya berikan seperti itu. Dan jangan lupa untuk kembangkan konsep podcast. Jadi kita semata-mata membuat podcast tidak hanya saya ingin gambarannya seperti ini kayak gitu. Ini topik-topik yang akan saya sampaikan. Tidak hanya sebatas pada topik-topik, tapi juga konsep. Bagaimana cara kita mengkonsep openingnya yang menarik, bagaimana cara kita memaparkan isinya, bagaimana cara kita menyampaikan closingnya, bagaimana cara kita menarik audiensnya, bagaimana kita melakukan kampanye dari apa yang ingin kita sampaikan. Itu menjadi hal penting dalam pengembangan konsep. Lalu intro yang catchy dan dengan iringan musik yang menarik adalah pembuka yang terbaik. Apabila teman-teman ingin mendapatkan atensi dari audiens, maka sampaikan info yang catchy ataupun info yang menarik, sehingga fokus dari audiens adalah ingin terus melihat apa yang ingin teman-teman sampaikan ataupun ingin mendengar apa yang ingin teman-teman sampaikan. Seperti itu, maka intro ini adalah menjadi kunci sebenarnya apabila teman-teman ingin banyak didengarkan oleh orang lain. Oke, selanjutnya coba buat serial podcast. Nah, serial podcast ini misalkan yang pertama kemarin saya sudah berikan terkait COVID-19, dan mungkin selanjutnya lebih didetailkan lagi materinya. Misalkan yang kemarin saya sampaikan adalah gambaran umum tentang 5 poin tersebut. Dan mungkin di podcast selanjutnya teman-teman bisa menyampaikan poin ataupun topik pertama, misalkan adalah gejala-gejala COVID-19, dan teman-teman memaparkan, ataupun serial kedua itu teman-teman menyampaikan tentang gejala-gejala COVID-19 dengan sangat detail. Bisa seperti itu. Lalu sampaikan konten dengan baik dan lancar. Nah, ini sangat penting karena sebagai komunikator ataupun sebagai orang menyampaikan podcast, kita harus menyampaikan konten-konten yang kita buat tersebut dengan baik dan lancar. Lalu buat diskusi dan tektokan yang menarik dengan narasumber tentunya. Itu bila kita membuat interview podcast. Lalu closing dengan tagline dan kampanye. Seperti itu. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memberikan atensi dari para audiens kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor pendukung dari podcast. Nah, yang pertama, nama podcast yang menarik. Tentunya, dengan nama podcast yang menarik akan memberikan sesuatu yang eye-catching bagi para audiens kita, kayak gitu. Dan yang kedua, cover image yang eye-catching. Eye-catching dalam artian misalkan enak untuk dilihat, ataupun sesuai dengan apa yang ingin disampaikan, ataupun sebenarnya menarik sehingga menimbulkan minat dari audiens. Dan kita harus memberikan cover image apabila kita sudah memposting podcast kita di Spotify dan lain sebagainya.
kayak gitu. Lalu waktu atau durasi yang sesuai. Nah, kalau misalkan kita memaparkan experience dari audiens kita, maka biasanya durasi yang sesuai adalah sekitar 20 sampai 30 menit. Kalau misalkan kita solo podcast ataupun kita menyampaikan pandangan kita, pemikiran kita, waktu yang sesuai sebenarnya adalah 5 sampai 15 menit. Dan waktu atau durasi tersebut sangat mempengaruhi bagaimana audiens kita mendengarkan kita sampai habis ataupun tidak. Kayak gitu. Lalu gunakan peralatan yang mendukung. Apabila teman-teman ingin membuat podcast lebih baik lagi ataupun coba mempublikasikan podcast, maka peralatan pendukung yang sangat mendukung tentunya akan sangat berdampak terhadap podcast teman-teman. Kualitas audio dan lain sebagainya itu akan sangat menentukan. Lalu yang kelima, pilih tempat yang tenang dan kondusif. Jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu. Kayak gitu. Jangan sampai ada suara-suara hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi ataupun fokus dari audiens. Lalu yang keenam, pilih musik latar dan konsep saat intro dan closing. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini sangat penting untuk menarik minat dari audiens mendengarkan podcast teman-teman. Ketika intronya sudah bagus, maka potensi untuk mendengarkan sampai closing itu akan semakin besar. Lalu edit agar lebih menarik. Jadi kita tidak semata-mata setelah selesai rekaman, lalu kita langsung posting ataupun langsung kita berikan. Tapi harus kita edit lagi supaya lebih menarik, bisa ditambahkan audio tambahan dan lain sebagainya. Lalu upload pada platform, cetakan juga deskripsinya. Ini apabila teman-teman ingin menjangkau audiens lebih jauh, seperti melalui platform Spotify, bisa juga kalau bentuknya video melalui YouTube dan lain sebagainya. Oke, lalu ini adalah rekomendasi podcast yang bisa teman-teman dengarkan atau menjadi wawasan baru buat teman-teman. Kalau dari segi live adalah Menjadi Manusia, lalu podcast subjektif, lalu So Mad About Life, Makna Talks, dan Mary Riana. Ini adalah podcast yang sebenarnya closing-nya sangat bagus, pembawaannya sangat bagus, intronya sangat menarik, bahkan closing-nya sampai closing sangat menarik, dan lain sebagainya. Ini adalah podcast yang profesional dan bisa jadi contoh buat teman-teman. Lalu kalau dari segi love, kalau misalkan teman-teman yang lagi galau mau mendengarkan Hello Bagas, dan juga mendengarkan Rintik Seduh. Oke, ini adalah soal evaluasi dari materi yang kita diskusikan kemarin. Jangan lupa untuk mengerjakan soal. Saya berikan ini linknya, nanti saya berikan soalnya, berikan linknya pada Google Classroom. Oke, dan ada informasi penting setelah ini. Ini adalah best podcast dari tugas yang telah dikumpulkan, yaitu dari Saila Rizkia, absen 31 dengan nilai 95. Wow, nanti saya akan berikan linknya bagaimana cara kita belajar podcast dari Saila. Oke, untuk Saila, setelah mendengarkan video saya ini, boleh langsung menghubungi saya karena akan ada reward yang saya berikan buat saya. Oke, terima kasih atas waktu dan atensi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dijaga kesehatannya, jangan lupa untuk tetap semangat dalam mengerjakan aktivitasnya, dan tetap semangat dalam segala hal sehingga imun kita tetap terjaga dan tetap sehat selalu. Saya tutup. Mungkin ini jangan lupa untuk didengarkan dan jangan lupa untuk dikerjakan soal evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.